Amin atas pujian yang penuh anugerah. Kuasamu ada pada kita senantiasa dan selama-lamanya. Mari kita mengakui iman kita. Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Mari kita memberi salam kepada kanan kiri saudara. Saudara adalah saksi dari Kristus. Firman hari ini berjudul Kita Teman Sekerja. Hari ini firman terakhir yang membahas tentang kitab Kolose. Dan minggu depan kita akan lanjut ke kitab 1 Tesalonika. Jadi selama kita melihat kitab Kolose ini menegaskan betapa bagusnya dan betapa banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh Yesus Kristus daripada kitab yang lain. Jadi Yesus Kristus adalah gambaran Allah yang tidak terlihat. Yesus Kristus adalah yang paling pertama daripada segala ciptaan. Yesus Kristus adalah Sang Pencipta. Dan segala hal telah diciptakan olehnya dan telah diciptakan untuknya. Dan Yesus Kristus adalah kepala dari gereja yang menjadi tubuhnya. Dan Yesus Kristus adalah sumbernya dan buah sulung kebangkitan. Ia sendiri menjadi yang utama atas segala sesuatu. Dan di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi, dengan satu kalimat, Yesus Kristus itu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain dan menjadi segalanya. Sejujurnya, bukan hanya di kitab Kolose, tetapi semua isi dari kitab suci menyaksikan tentang Yesus Kristus. Maka kalau kita melihat di bagian manapun, pasti terkoneksi dengan Yesus Kristus. Itu yang kita harus menemukannya. Kalau perjanjian lama membicarakan tentang Yesus Kristus yang akan datang dan perjanjian baru menjelaskan Yesus Kristus yang telah datang dan juga akan datang kembali lagi. Jadi penggenapan firman Tuhan untuk penyelamatan jiwa. Itu semua adalah Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat sejarah manusia, bukan berpusat pada Hitler atau seseorang yang hebat secara manusia, tetapi hanya Yesus Kristus. Karena hanya melalui Yesus Kristus kita bisa bertemu kembali dengan Tuhan Allah. Dan hanya melalui Yesus Kristus kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Yohanes 20 ayat 31 terbunyi, dan juga menjelaskannya secara tepat. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Supaya memperoleh hidup. Jadi Rasul Paulus menjelaskan dan menegaskan apa yang menjadi paling utama bagi Yesus Kristus ini. Dan pada saat itu begitu banyak orang-orang yang dengan membawa ajaran sesat dan juga ajaran yang hanya berpusat pada roh dan juga hanya berpusat pada hukum Taurat, mereka menggoda dan menipu jemaat gereja Kolose. Jadi Rasul Paulus menegaskan Yesus Kristus ini supaya jemaat Kolose tidak tertipu dengan kata-kata yang berbohong seperti itu. Apa intisari dari serangan dari orang-orang sesat? Mereka menegaskan soal kekristenan dan juga keselamatan. Maka Rasul Paulus menegaskan tidak ada jalan keselamatan yang lain selain Yesus Kristus, yaitu penyaliban dan kebangkitannya. Jadi waktu itu dan juga sampai waktu sekarang sama. Karena setan itu akan terus menyerang kita dengan memberi lalang, dengan kecurigaan.
Jadi kita berpikir, oh, rohani yang hanya suci, dan kalau fisik semuanya jahat dan harus melakukan hukum Tauratnya untuk memperoleh keselamatan dan harus melayani malaikat. Jadi hal-hal seperti ini menghancurkan firman yang mengatakan bahwa hanya Yesus Kristus yang menjadi jawabannya. Setelah kita menyadari rahasia Yesus Kristus yang seperti ini, dan kalau kita berdiri sebagai saksinya, itu baru disebut murid Kristus. Kalau kita melihat kitab Kisah Para Rasul pasal 3, Petrus yang memiliki rahasia Yesus Kristus, ia berseru kepada orang lumpuh di ladang. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ia mengatakan berjalanlah. Dan orang lumpuh itu bangun dan berjalan. Padahal dia adalah orang lumpuh sejak lahir. Dan dia berjalan. Dan dia masuk ke dalam bait suci. Dan dia menyanyikan pujian. Jadi rahasia Yesus Kristus ini bukannya kita ketahui secara pengetahuan, ilmu pengetahuan, tetapi kita menikmati Kristus ini secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah murid. Kalau pendeta bisa membangunkan orang lumpuh, saya pernah. Ada orang yang sakit mental, dan karena sakit mental itu dia tidak bisa berdiri dan berjalan lagi. Karena dia dipenjarakan di ruangan yang sangat kecil sehingga dia tidak bisa berdiri dan berjalan. Tetapi dengan nama Yesus Kristus saya membuat dia berjalan dan pulang ke rumah. Jadi saya pertama juga mengalami hal seperti demikian. Jadi kalau saudara memberitakan rahasia Yesus Kristus itu, percayalah bahwa kuasa Kristus itu akan dinyatakan. Dan di sini Rasul Paulus membicarakan siapa saja yang sudah bekerja bersama-sama sebagai murid Kristus. Dan melalui Roma pasal 16 dan 1 Korintus 16. Dan mengapa ia menyebut nama-namanya sampai segitunya? Karena kerajaan Allah itu tidak bisa dilakukan sendiri, harus dilakukan secara bersama-sama. Jadi melalui firman hari ini, khususnya seluruh kesatuan Gereja Yewon, tolong ingat kembali betapa pentingnya kita pelayanan bersama. Kita harus berperang secara rohani dan mendapatkan negeri yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Subjudul pertama adalah kesatuan oneness yang bersama. Ayat 7, semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Rasul Paulus menutup kitab Kolose dan menyebut orang-orang yang telah melakukan pelayanan bersama-sama, dan orang pertama adalah Tikhikus. Tikhikus yang menyampaikan surat Kolose yang ditulis oleh Paulus kepada gereja Kolose, tetapi bukan hanya kitab Kolose ini, tetapi juga dia menyampaikan surat Efesus kepada jemaat Efesus. Jadi Paulus itu orangnya sangat percaya kepada Tikhikus sampai ia menitipkan suratnya yang dia tulis, karena pada saat itu banyak sekali perampok dan juga pencuri pada zaman itu. Sehingga tidak gampang untuk menyampaikan surat pada zaman itu. Jadi coba kita bayangkan betapa percayanya Paulus terhadap Tikhikus. Jadi Paulus berpikir bahwa kalau Tikhikus, dia sampai bisa mempertaruhkan nyawa untuk menyampaikan surat ini. Jadi Tikhikus ini adalah orang yang layak dipercayakan.
Dan Tikhikus itu digambarkan oleh Paulus sebagai saudara yang kita kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Jadi saudara kita yang kekasih, hamba yang setia ini artinya itu betapa dekatnya dan betapa berharganya hubungan yang mereka miliki. Ekspresi yang menceritakan tentang saudara kita yang kekasih itu agapetos dalam bahasa Yunani. Kalau kita melihat latar belakang dari kata Yunani ini dibelakangi oleh pengorbanan seperti kasih agape. Jadi mereka memiliki kasih dan kepercayaan yang tidak tergoyah dalam kondisi apapun. Jadi mereka menjadi pelayan dan juga hamba yang setia. Jadi mereka adalah teman sekerja yang melakukan pelayanan Tuhan bersama-sama. Kalau kita melihat kitab hari ini, Rasul Paulus berulang-ulang mengatakan bahwa kawan, temanku. Kalau kita melihat ayat 10, ada Aristarkus, temanku sepenjara. Dan juga dari Yesus yang dinamai Justus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Jadi itulah teman sekerja yang biasa kita pakai di gereja. Jadi di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa mereka melakukan pelayanan untuk kerajaan Allah itu bersama-sama. Jadi mereka menikmati rahasia kebersamaan. Jadi orang yang tidak bisa bersosialisasi pasti susah untuk bersama dengan orang lain. Apalagi orang yang memiliki masalah secara rohani. Sebenarnya kehidupan rohani itu dimulai dari menikmati rahasia secara bersama-sama. Tidak ada yang bisa beribadah atau melakukan kehidupan beriman itu sendiri. Orang seperti itu harus disembuhkan, dipulihkan. Kita harus bersama-sama. Bersama itu kita selalu bersama dengan Yesus. Pada saat kita terima Yesus sebagai Juru Selamat, Roh Kudus masuk ke dalam hatiku dan memimpin kita sampai pada akhir tahun, sampai pada akhir hidup kita. Jadi kalau kita melihat baik-baik secara rohani, sebelum kita percaya Yesus, kita hidupnya bersama dengan iblis, walaupun kita tidak enak mendengarkan ini. Mengapa? Karena Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Di sini sudah menerangkan bahwa identitas kita adalah anaknya iblis. Sebelum kita bertemu Yesus, sebelum kita bertemu dengan Tuhan, ya kita berada di bawah iblis. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi sampai kita mendengar saja tidak enak? Mengapa saya lahir seperti demikian? Karena itu adalah dosa Adam, yaitu manusia pertama di Kejadian pasal 3. Manusia yang sebenarnya itu diciptakan menurut gambar Allah, sehingga memuliakan Tuhan Allah. Sebenarnya manusia yang sesungguhnya tidak ada kematian, seharusnya hidup bersama-sama dengan Tuhan Allah selama-lamanya dan memuliakan Tuhan Allah dan memerintah segalanya yang ada di dunia ini. Kalau kita hidup menurut firman Tuhan, tidak ada masalah sama sekali. Tapi manusia pertama telah ditipu oleh penipuannya setan, sehingga tidak setia kepada Tuhan, firman Allah. Di sanalah sumber dari segala masalah. Kan saudara juga banyak masalah. Masalah ini, masalah itu. Itu semua berasal dari ketidaksetiaan terhadap firman Tuhan. Kalau saudara memegang firman Tuhan pada waktu beribadah,
kegelapan akan dihancurkan. Kalau saudara tidak memegang firman Tuhan, berarti 1 minggu ke depan pun akan sama. Sehingga kalah sama dunia ini. Itu masalahnya. Jadinya tidak setia kepada firman Tuhan. Dan tidak bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan Allah itu kebenaran, sehingga orang yang berdosa tidak bisa bersama dengan Tuhan. Jadi kita diperbudak oleh setan sepanjang hidup kita, dan nantinya akan pergi ke neraka selama-lamanya. Dan itu adalah masalah sumber yang dimiliki oleh manusia. Kalau masalah ini tidak diselesaikan, lakukan apapun menjadi gelap, kekosongan, kehampaan. Jadi hidup terjebak dalam hal itu. Walaupun sudah sukses secara duniawi, pasti menjadi buruk dan menjadi binasa karena meninggalkan Tuhan Allah. Jadi manusia yang telah meninggalkan Tuhan Allah harus kembali bertemu dengan Tuhan Allah kita. Karena itulah prinsip penciptaan. Kalau ini tidak dipulihkan, akan terus menghadapi masalah-masalah yang tidak bisa kita pahami. Jadi masalah-masalah itu akan terus terjadi. Kenapa di dunia ini banyak sekali pembunuhan yang sampai tidak bisa mencari alasannya? Dan mengapa orang-orang suka menjelek-jelekan orang lain dan menyerang orang lain dengan komen-komen jahat? Kalau saudara tidak memahami secara rohani, berarti saudara tidak akan memahami hal-hal ini. Jadi setan, iblis ini adalah yang membunuh, pembunuh dari awal. Jadi tidak ada kebenaran dalam setan ini. Jadi kita hidup sebagai anak Allah, bertemu dengan melalui Yesus Kristus, itulah alasan kita hidup. Jadi semuanya berasal dari ibadah bersama dengan Tuhan. Jadi kita memiliki komunitas yang menikmati berkat ini bersama-sama, yaitu gereja. Jadi kita menikmati berkat itu seperti kita menikmati berkat di surga. Dan nantinya kita akan pergi ke surga beneran. Jadi jemaat mula-mula itu seperti kerajaan Allah di bumi ini. Walaupun mereka dipecat dan diancam, mereka akan dibunuh, tetapi mereka tetap mendapatkan anugerah. Dan kalau kita melihat Kisah Para Rasul 2:44-47, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Jadi melalui komunitas Oneness yang bersama-sama seperti ini, Tuhan menggenapi pekerjaan kerajaan Allah. Jadi murid Alkitabiah tidak melayani sendiri, tapi bersama dengan teman-teman sekerja. Itulah pelayanan yang dilakukan bersama. Jadi pada saat Paulus menutupi kitab Kolose, ia menegaskan bagian ini. Jadi Yesus memberi contoh
sambil memberi pelatihan kepada murid-muridnya. Jadi Yesus sendiri yang menunjukkan pada saat bersama dengan murid-muridnya dan mengutuskan murid-muridnya ke ladang bukan sendiri tetapi selalu menjadikan dua orang menjadi satu tim bersama-sama. Tidak ada yang sendiri. Kalau kita melihat agama lain, mereka suka sendiri. Dia sendiri harus berpuasa, sendiri harus berdoa, tetapi kalau kita bersama-sama. Katanya, gereja baru-baru ini disebut seperti lift yang sangat besar. Kalau kita biasanya kalau naik lift bersama dengan orang-orang yang tidak kenal, kan menjadi kayak kaku, bingung harus ngomong apa. Jadi kita seperti naik lift dan diam tidak ngomong. Jadi gereja itu ibaratnya seperti lift itu. Jadi kita kaku dan bingung mau ngomong apa, walaupun di dalam gereja. Kalau kita naik lift, ya kita pencet lantai yang kita mau pergi dan kita diem. Dan kalau sudah sampai di lantai, ya kita pulang. Jadi banyak orang yang datang gereja seperti itu. Dan mereka datang ya datang. Kalau mereka saatnya pergi ya pergi. Pulang. Jangan sampai kita menjalani kehidupan beriman yang seperti demikian. Kalau dengan cara seperti demikian, Tuhan tidak bisa menjawab kita. Jadi untuk apa saudara menerima jawaban Tuhan kalau begini? Jadi kehidupan beriman itu harus bersama-sama. Harus mengasihi orang lain. Jangan membenci orang lain, menghakimi orang lain. Jangan takut sama orang lain. Dan takut bersama dengan orang lain. Itu hal yang biasa saja, itu bukan hal yang masalah besar. Jadi harus dilakukan bersama-sama. Jadi apa yang paling diserang oleh setan, yaitu orang-orang bergereja, anak-anak Allah. Karena itulah yang dilakukan oleh setan. Dia membuat perselisihan antar jemaat supaya mereka salah paham, mereka saling melukai dan memecah belahkan gereja. Dan orang yang sedikit pintar, orang yang sedikit laku, Tuhan membuat kubu-kubunya. Itu yang diperalatkan oleh setan. Makanya kalau kita melihat kekristenan, mereka tidak kuat. Mereka jadi loyo. Kalau kita melihat agama Katolik, mereka begitu gampang bersatu. Tapi kalau agama Kristen, susah sekali menjadi bersatu. Dan coba kita berpikir sebaliknya. Kalau gereja kita menjadi bersatu, apa yang terjadi? Jadi, pasti setan itu akan menyerang kita supaya supaya anaknya mereka tidak direbut oleh Tuhan Allah. Jadi mari kita juga jangan sampai diserang oleh setan, tetapi menjadi bersatu dan menikmati komunitas oneness. Sehingga kita dapat menguasai negeri perjanjian yang akan Tuhan berikan kepada kita. Subjudul kedua adalah pelayanan bersama untuk kerajaan Allah. Ayat 10-11, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa Aristarkus dan juga Justus ini menjadi penghiburan yang sangat besar dalam pelayanan Injilnya. Jadi mereka memiliki satu kesamaan yang sama, yaitu mereka melakukannya untuk kerajaan Allah. Untuk kerajaan Allah. Jadi untuk kerajaan Allah, merekalah orang-orang adalah temanku sekerja. Jadi semua berpusat pada itu.
mereka hanya berpusat pada kerajaan Allah. 복음이 전거되는 그 현장에 Kerajaan Allah itu di mana? Di ladang di mana memberitakan Injil itu, 하게 돼 있어요. itulah datangnya kerajaan Allah karena kegelapan itu telah diusir. 12절에 보면 골로새 출신으로서 로마 Kalau kita melihat ayat 12, di sana ada Epafras yang membantu Paulus di Roma dan dia adalah asal Kolose. Dan juga dia menegaskan apa yang dia selalu doakan. Di sana dikatakan supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. 목표다. 하나님의 이 뜻을 이루는 이것이 인생 목표가 돼요. Jadi, segala hal yang dikehendaki Allah itu harus menjadi tujuan hidup kita. Yesus pun berfirman di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi cara untuk menjalani kehidupan beriman dan supaya kita hidup Alkitabiah, 어떻게 일하는지를 보면 알아요. kita perlu melihat bagaimana Tuhan bekerja. 말씀을 믿는 자, Kalau Tuhan 행하는 자에게 성취시 menggenapi firman-Nya kepada orang yang percaya firman-Nya, 지금 또 기도에 응답하고 dan sekarang pun menjawab doanya, 나와 기도하는 자, 그 기도를 듣고 dan Tuhan mendengar orang-orang yang selalu berdoa 보세요. dan melakukan pelayanan penyelamatan jiwa. 아멘. 자, 한마디로 말하면 Jadi dengan satu kalimat, 역사 성취에 초점을 맞추고 계신다. Tuhan Allah berpusat pada penggenapan penyelamatan jiwa. Kalau saudara fokusnya kepada uang, tapi kalau fokusnya Tuhan Allah itu adalah penyelamatan jiwa. Bisnis saudara, rumah tangga saudara, penyakit saudara, 무거운 짐도 모든 dan semua berbeban berat, itu 시선 하나님의 이 초점에 딱 같이 맞춰버리면 harus 해결된다는 거예요. disesuaikan dengan kehendak Allah. Kalau gitu semuanya akan selesai. 하나님께서 집중적으로 하신 그 일이 모든 그것이 내게 모든 관심의 초점이 Jadi apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan apa yang digenapi oleh Tuhan itu yang harus menjadi pusat hidup kita. Jadi ini begitu penting sampai Yesus berfirman secara terakhir pun berpusat pada hal itu. Kalau kita melihat Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan Markus 16 ayat 15. Pergilah ke segala bangsa. Dan Kisah Para Rasul 1 ayat 18 sampai ke ujung bumi. Jadilah saksiku. 이게 너무나 많이 듣고 너무나 잘하는 너무나 귀한 줄 알고 있어. Jadi semua tahu bahwa ini sangat berharga dan sangat penting. Tapi apakah saudara benar-benar fokus pada hal itu dan totalitas untuk itu? Pada saudara bisnis, belajar, dan apapun, apakah saudara sampai gila-gila dan tergila-gila dan sibuk pada hal itu, tetapi hanya fokus kepada penginjilan seluruh dunia? Amin. Saudara harus fokusnya pada hal itu. Kalau tidak fokus pada hal itu, ya kita mendapatkan keselamatan karena kita percaya Yesus, tapi kita hidupnya seperti orang yang tidak percaya. Tidak kuat, tidak ada sukacita. Kemarin tim perkabaran Injil ke Selandia Baru itu selama 10 hari. Itu 10 hari itu tidak gampang. Orang yang ngantor atau orang bisnis, bagaimana bisa tutup bisnisnya selama 10 hari? Tapi bingungnya, ada aja orang yang bisa mendapatkan izin itu 10 hari. Dan juga misionaris di sini juga sampai ke keliling Malaysia. Jadi katanya ya gereja di Malaysia katanya mereka tidak butuh uang, mereka hanya butuh doa yang menjadi latar belakang rohani mereka. Jadi mereka minta nama sebagai gereja cabangnya gereja Yewon. Jadi mereka mendapatkan pengaruh rohaninya sampai mereka tidak membutuhkan bantuan secara duniawi. Jadi itu
perhatian Tuhan Allah. Itu kebalikannya dengan perhatian kita. 여기에 맞추는 순간에 하나님 나라입니다. Pada saat kita menyesuaikan arah kita dengan kehendak Allah, ya itulah titik mulainya. Jangan memakai pikiran aku, rencana aku pada saat kita menyesuaikan diri. 언약을 분명히 믿고 현장에 사실제 응답을 맛본 사람들이 초대교회 Jadi orang yang menikmati rahasia itulah jemaat mula-mula. Mereka mempertaruhkan nyawa 가장 열악한 환경 가운데 dalam kondisi yang sangat susah 이들이 dan sekarat. 어떤 배유가 와도 굴하지 않고 Walaupun mereka dianiaya, mereka tidak putus asa. 받는 것, 매를 맞고 핍박받는 것이 Dan walaupun mereka dipukul-pukul, dianiaya, tetapi mereka malah lebih berbahagia. 핍박받으면서 당연한 거다. Ya, walaupun mereka dianiaya, mereka merasa itu layak. Mereka bersuka cita. 예수 믿는 것 때문에 핍박받는 것이 기뻐했다니. Mereka bersuka cita karena mereka dianiayai karena percaya Yesus. Bukan hanya itu saja, tetapi tiap-tiap hari di rumah dan juga di bait Allah, mereka 거치지 아니하냐. mereka bertekun sehati untuk mengajarkan bahwa Yesus adalah Kristus. Jadi mereka tahu bagaimana rasanya melakukan penginjilan misi. Orang yang ngerti pasti ngerti. Jadi mereka ngerti. 이것이 그들의 유일한 목표였습니다. Jadi itulah tujuan mereka yang satu-satunya. Itu rahasia 이렇게 되니까 hidup, itu tujuan 점점 왕성하게 hidup mereka. 그렇게 율법으로 완강해졌던 예루살렘도 Jadi tadinya Yerusalem yang hanya berpusat pada hukum Taurat pun berubah suasananya 그렇게 이 복음 앞에 sampai murid-murid Kristus semakin jadi banyak dan imam-imam besar pun mereka berlutut di depan Injil. Jadi itulah kuasa Injil. 나를 위한 응답을 예언 공동체가 온전히 체험하고 Jadi saya berharap komunitas Yewon mengalami hal ini untuk kerajaan Allah dan mendapatkan bukti dari hal itu. Kesimpulannya, ayat 18, salam daripadaku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. 내가 내인 것을 생각하라. Dan coba kita ingat, baca kembali. Rasul Paulus mengatakan bahwa ingatlah akan belengguku. Ini artinya dia tidak tahu dia akan menjadi seorang martir kapanpun. Jadi jangan untuk mendoakan aku saja, tetapi kalian harus berdiri sebagai penginjil yang menyampaikan Injil ini kepada orang lain. Dan jangan tergoyah 굳게 서서 이 복음을 dengan tergoyah karena serangan setan, tetapi menjalani hidup yang berani memberitakan Injil ini. 생각과 중심은 항상 하나님의 나라. Jadi segala pikiran dan juga hati Paulus itu hanya berpusat pada perluasan kerajaan Allah. 예결산을 다 그렇게 아침에 Jadi tadi pagi hari ini kita menutup tahun 2024 dan juga memulai bagaimana arah kita ke depan untuk tahun baru ini. Jadi kita mau membuka gereja Yewon di Busan dan penatua dari gereja kita ada di kota Busan. Jadi kita mau memulai gereja Yewon Busan bersama dengan 30-an jemaat. Dan saya mendengar laporan ini. Ternyata Tuhan ingin bahwa Tuhan mau membuat gereja Yewon ini. Jadi
gereja Yewon ini ada di berbagai kota di Korea. Dan ada juga permintaan dari Hawaii. Jadi minta tolong kepada kita untuk membangun cabang gereja di Hawaii. Jadi awalnya saya takut karena itu merasa bisa terbeban secara finansial. Tapi puji Tuhan ternyata kebutuhan finansial itu tidak sebesar yang saya bayangkan. Jadi saya melihat arus kita untuk ke depan ini terus memperluaskan kerajaan Allah. Jadi mari kita menjadi saksi dalam penggenapan firman ini. Jadi apa identitas rohani yang dimiliki oleh Paulus? Yaitu dia adalah seorang penginjil. 우리가 골로새서를 마무리하면서 이런 질문을 한번 우리가 여러분 스스로 한번 해보면 좋겠습니다. Dan coba kita bertanya kepada diriku. 내가 이 세상을 떠났을 때 Pada saat aku meninggalkan dunia ini, aku diingat sebagai orang seperti apa, dan aku akan diingat seperti apa bagi jemaat kita. 전도자 바울인데 나는 어떻게 Kalau Paulus, dia itu adalah Rasul Paulus yang menginjil sepanjang masa. Kalau aku bagaimana? Dan bagi penatua di sini, coba saudara bertanya, aku akan diingat sebagai penatua seperti apa? Dulu saya tadinya adalah penatua di gereja Busan, di gereja di Busan, Songno. 사무장님 우리 정은조 목사님이 이 교회 장로 때 어떤 사람이었습니까? Dan katanya ada orang yang bertanya kepada orang-orang gereja saya yang dulu. Katanya pendeta Chung Eun-ju ini, Chung ini pernah menjadi penatua di sini. Dia orangnya seperti apa dulu di sini? Dan katanya di sana dijelaskan bahwa saya itu orang yang sangat legendaris. 여러분 한번 묵상해보세요. 하나님 앞에서 나는 어떤 Jadi coba saudara juga merenungkan. Di depan Tuhan Allah, aku ini siapa? Aku ini siapa bagi jemaat yang lain? 먼저 나오고 Apa kata pertama yang akan dimulai? 여러분 함께 동력하는 자 나는 Jadi 어떤 기억으로 남을 것이냐 나는 이런 존재로 기억되고 싶다 jadi aku mau diingat seperti 나는 앞으로 이런 ini dan itu. 라는 부분까지 한번 더 묵상해 보세요. 사람들이 나를 Dan coba saudara merenungkan sampai bagian-bagian itu juga. 어떤 사람으로 기억되게 할까? Dan Tuhan, aku akan hidup seperti apa supaya aku diingat oleh jemaat seperti begini-begini. 하나님의 부여를 생활 체험하는 Dan semoga saudara menjadi jemaat keluarga Yewon yang menikmati berkat Tuhan yang penuh dengan madu dan susunya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kita adalah teman sekerja bagi gereja, dan juga mari kita menjadi teman sekerja sesama jemaat juga, dan jadikanlah kami sebagai komunitas oneness yang selalu dapat bersama-sama. 마라 내 동력자로서 성도의 Sehingga dalam kerajaan Allah, 성도의 정인된 삶을 사는 하나님의 사람들이 다 sehingga dalam kerajaan Allah ini kita bisa menjadi saksi Kristus yang dapat memberi pengaruh rohani kepada orang lain. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.